Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ketemu lagi dengan Pak Rahman dalam pembelajaran Google Classroom. Kita pakai video pembelajaran melalui YouTube ya. Hari ini anak-anak tanggal 4 Agustus 2021 kita membahas masih tentang tematik yaitu menceritakan kembali pengalamanmu, keberagaman dan permainan tradisional. Hari ini kita akan membahas atau bercerita tentang pengalaman ya. Bercerita pengalaman. Pengalaman itu hal yang pernah kita alami, anak-anak yang pernah kita terjadi pada kita itu disebut pengalaman. Apa saja pengalaman itu? Misal, saya pernah pergi ke bandara, saya pernah pergi ke stasiun, pernah pergi ke tempat wisata, kebun binatang misalkan, atau air terjun, atau pergi ke gunung, itu namanya pengalaman. Atau hari ini kamu belajar online pun itu juga pengalaman ya. Hari ini kita bahas dulu tentang keberagaman dan permainan tradisional. Nanti anak-anak akan bercerita tentang permainan tradisional. Ya, pernah kan bermain tradisional ya? Nah, apa saja nanti kita bahas dulu tentang hal-hal yang akan kita pelajari hari ini. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah PPKN menceritakan kembali pengalaman bekerja sama dalam perbedaan. Yang kedua IPS mencari informasi dan menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar ya, kayak permainan tradisional tadi ya. Mari kita bahas kembali tentang keberagaman anak-anak. Keberagaman yang pernah kita bahas adalah satu bahasa, tari, senjata, agama, tradisi dan lain-lain. Meskipun cuma sekilas saja kita bahas ya, tidak bisa mendalam karena tidak di sekolah. Kalau di sekolah kita bisa enak, punya waktu yang panjang, punya waktu untuk bercakap-cakap tentang bahasa, tentang tari dan senjata dan sebagainya. Hari ini kita fokus pada satu saja keberagaman yaitu fokus keberagaman pada agama ya. Bentar, salah. Ya. Nanti dicatat mulai dari sini. Bentar. Nah, kita fokus pada keberagaman agama yang ada di negara kita. Dicatatnya dari sini atau nanti judulnya tadi juga dicatat boleh. Keberagaman agama gitu ya, catatnya ya. Terserah nanti kamu catat dengan cara meringkas boleh, tidak diringkas juga boleh, tapi saya mohon untuk tidak di print. Lebih baik ditulis tangan, kalau dengan ditulis tangan nanti insya Allah anak-anak membaca. Ya, keberagaman agama di Indonesia dulu pernah saya sebutkan di Google Meet atau di kesempatan seperti ini video. Agama di Indonesia awal mulanya ada 5 yang diakui oleh negara. Sekarang ada 6 ya, ada 6 agama yang diakui oleh negara, berarti itu resmi. Sebenarnya ada banyak, termasuk ada agama-agama yang sifatnya itu kuno atau kejawen. Ada juga agama-agama yang tidak bisa disebutkan nama agamanya apa. Itu biasanya ada di pedalaman kampung, pelosok, kemudian hutan gitu ya. Banyak agama anak-anak di Indonesia sebenarnya, cuma yang diakui adalah 6 ini. Pertama ada Islam, agama kita sendiri, dengan tempat ibadahnya namanya masjid ya, ini. Hari rayanya adalah Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian salah satu tokoh agamanya disebut kiai, bisa juga ustadz, bisa juga apa santri. Santri itu bukan tokoh tapi termasuk dalam keagamaan. Sekarang berkembang lagi ada Habib, ada Buya dan banyak sekali ya. Kitab sucinya adalah Al-Qur'an, penganut dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ada Kristen atau Katolik. Kristen dan Katolik ini ya beda ya. Beda, yang mereka percayai juga beda, cuman tempat ibadahnya sama, gereja, nama nama hari rayanya juga sama, Natal. Salah satu tokoh tokoh agamanya juga sama, pastor atau bapak ya. Kitabnya Alkitab, dari kitab Taurat. Perbedaannya anak-anak menurut pengetahuannya Pak Rahman, kalau Kristen itu yang disembah atau yang utama disembah itu adalah Yesus ya. Yesus, sedangkan Katolik yang utama disembah adalah Bunda Maria. Mereka menganut agama dengan sistem 3 Tuhan atau Trinitas. Ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapak, kemudian Tuhan Anak. Kemudian kita mengenal juga ada agama Buddha. Ini tempat ibadahnya namanya Vihara. Nama hari rayanya namanya Waisak. Salah satu tokoh agamanya namanya Biksu. Kemudian kitabnya namanya Tripitaka. Agama berikutnya yang tertua di Indonesia selain Buddha tadi ada Hindu.
Hindu ini kalau kalian pernah pergi ke Bali, di sana eh, mayoritas masyarakatnya Hindu. Salah satu tempat ibadahnya namanya pura, atau tokoh agamanya namanya pemangku atau resi. Kemudian hari rayanya namanya Nyepi ya ini, belum saya tulis. Ini Tripitaka bukan ya? Ini saya edit dulu Tripitaka nanti biar nggak keliru anak-anak. Ini Nyepi ya. Nah, salah satu hari rayanya namanya Nyepi. Jadi ya, Nyepi itu benar-benar sepi ya. Mereka akan berdiam diri di rumah, tidak menggunakan handphone, tidak menyalakan lampu, dan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan mereka. Kemudian ada Konghucu, ini agama terakhir yang diakui oleh negara. Ini agama dari Cina. Salah satu tempat ibadahnya namanya Kelenteng. Tahun baru apa? Hari raya kebesarannya namanya Tahun Baru Imlek. Kemudian tokoh agamanya namanya Oksusi. Kitabnya namanya Sisu Wuching. Ya, kitab agamanya mereka namanya Sisu Wuching. Sisu Wuching gitu ya. Mereka ini biasanya orang-orang keturunan Tionghoa atau keturunan Cina. Ya, itulah tadi keberagaman dalam agama. Silakan nanti dicatat juga. Saya tidak akan menagih catatannya. Saya percayakan kepada ayah, ibu, bunda, guru les, tante, siapapun yang membantu di rumah. Mohon anak-anak diminta untuk mencatat. Karena pasti suatu saat ini akan saya jadikan soal, gitu ya. Tentu kita pernah bermain permainan tradisional seperti. Nah, sekarang kita masuk permainan tradisional ya. Kita pernah mengenal permainan tradisional, mungkin di kelas 3 pernah dibahas. Ini apa ini kira-kira ya? Nah, ini nih kalau Pak Rohman ngaran ini atau menamakannya betengan ya, betengan. Kemudian kalau ini namanya gobak sodor ya, ini berbentuk kotak tempat lapangannya. Kemudian disekat kamar-kamar, di setiap kamar ditempati oleh anak yang menjaga. Kemudian ada anak atau tim yang menerobos. Nah, nggak boleh tersentuh. Kalau tersentuh mati. Gasing, nah, mungkin anak-anak asing ya dengan permainan ini ya. Gasing. Nah, apa ini? Dakon ya. Dakon, ya permainannya ya memasukkan batu dari lubang satu ke lubang satu yang lainnya dengan menjatuhkan satu batu gitu ya atau satu poin. Apa ini? Bekiak raksasa atau sandal raksasa. Nah, ini biasanya 17-an diadakan. Kelereng, wah kelereng ini Pak Rohman kecil punya banyak anak-anak ya. Apa ini? Egrang ya, egrang. Nah, kalau kalian pasti nggak bisa kalau ini ya. Pak Rohman aja kemarin bisa akhirnya jatuh ya, karena nggak biasa main ini. Nah, itulah tadi anak-anak beberapa contoh permainan tradisional. Mari kita bahas satu saja. Kita bahas gobak sodor ya, gobak sodor. Cara bermainnya gobak sodor ini nih kayak gini nih lapangannya nih. Kotak ya, ada kamar-kamarnya. Setiap garis ini dijaga oleh pemain yang berwarna kuning dan pemain berwarna merah ini dia bertugas menerobos pemain berwarna kuning jangan sampai tertangkap. Kalau anak ini kan tertangkap ya dia mati, minggir mati itu ya. Si ini yang pakai kopiah ini lolos dia sampai kamar ini dan yang ini masih setat. Ini masih setat. Nah, ini penjaga terakhir ini harus kuat ini ya, harus cekatan. Ya, kita bahas saja ya. Pertama, buat lapangan kotak gini ya. Kedua, bagi regu menjadi dua, kudu sama ya. Jumlahnya misalkan 3 dengan lawan 3 gitu ya. Nggak boleh 3 lawan 4 atau 3 lawan 5. Berarti harus ada yang istirahat. Berikutnya, tugasnya tim penjaga bertugas menjaga wilayah agar tidak diterobos oleh lawan. Sedangkan tim penyerang bertugas untuk menerobos wilayah yang dijaga oleh lawan ya. Jadi mereka bertugas untuk menjaga yang kuning ini dan yang merah bertugas untuk menyerang. Kayak gini ya, ini contoh videonya. Tuh, kok mati? Ya, ini nyala. Kayak gini ya, perhatikan aja. Tim merah ini yang nyerang, yang kuning yang jaga. Iya. Sosokan ini ya yang kuning ya. Oh, gini ya.
Nah, cara mainnya gini. Jadi yang merah ini harus sampai sana baru finish. Nah, berapa anak yang sampai sana itu dihitung poin. Ya, dihitung poin. Misalkan ini ada 5 anak. Kalau sampai sana 3, berarti itu 3-0 gitu ya. Yang sampai sana 2-2-0, yang sampai 5-5-0. Kemudian ganti yang tim kuning menyerang gitu ya. Bisa dicepatkan? Bisa ya. Ya, wis sudah itu saja. Nanti dilihat di YouTube ya permainan gobak sodor. Insya Allah nanti kalau kita ada kesempatan bermain di sekolah kita ajarkan ya. Ya, dulu kelas 4-nya Pak Rohman yang dulu banget di awal-awal sebelum corona diajarin sama Pak Rohman ya. Manfaat permainan tradisional anak-anak ini bisa dicatat juga tadi selain melihat videonya. Ya, satu, nah, saya ingatkan dulu, kerjasama ya. Kerjasama. Dua, bisa membangun jiwa sosial. Tiga, rukun sama teman, mempunyai sifat humanis, kemanusiaan ya. Empat, memecahkan masalah. Ya, jadi permainan tradisional itu kan ada lawannya ya. Ya apa caranya lawan itu bisa kita kalahkan gitu ya. Itu kan memecahkan masalah. Sehat pasti ya, karena kita lari-lari, mengeluarkan keringat, bukan main PS saja, bukan main HP saja. Ya, duduk aja, diam, kemudian nggak keringetan ya, kurang sehat ya. Ininya saja yang sehat, dirijinya yang sehat ya. Kemudian mempunyai daya imajinasi. Oh, imajinasi. Caranya agar sampai ke lapangan sana gimana? Gak kena anak ini. Wow, otaknya main ya. Imajinasi, badan, otak, pikiran main semua kalau permainan tradisional itu. Enaknya permainan tradisional itu gitu. Ya. Hari ini anak-anak cukup membuat cerita. Nah, ceritanya ini ditulis, bukan video ya, bukan video, bukan ngomong kayak gini, ditulis saja. Ditulis dalam bentuk ringkasan teks pendek atau beberapa paragraf. Kemudian misalkan pengalamanmu adalah tentang pernah pergi ke rumah nenek kena PPKM misalkan ya. Pergi ke rumah nenek kena PPKM. Ya. Suatu ketika saya pernah pergi ke rumah nenek, tetapi di jalan ada penyekatan PPKM. Akhirnya saya pulang terus gitu ya. Nah, itu kan pengalaman yang unik ya. Maunya pergi kemana, dicegat polisi, akhirnya pulang. Ya, itu kan pengalaman. Silakan ditulis anak-anak, mungkin ayah bunda bisa membantu sedikit saja, nggak perlu banyak, minimal 2 paragraf lah sedikit itu ya. Mungkin diajarkan juga paragraf itu seperti apa, agar mereka tahu ya. Jangan per poin-poin ya, jangan poin-poin. Satu, saya pergi ke rumah nenek. Dua, ketika di jalan dicegat polisi. Nggak usah dikasih nomor ya, bentuk paragraf ya. Oke, itu saja. Semoga paham. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.